Halo masyarakat Merauke dan penonton setia podcast Talk Show Papua. Kembali bersama saya Violeta dalam podcast kita di sore jelang malam hari ini. Ini masih dalam rangkaian memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day di 2024 ini yang jatuh tepat hari ini di 8 Maret 2024. Nah, kalau pagi tadi kita sudah bertanya bersama dua orang wanita hebat yang memang berkecimpung di dunia yang mendampingi para wanita-wanita dari kota sampai kampung. Saat ini kita sudah bersama para wanita-wanita hebat lainnya yang bisa terlihat saat ini sudah datang dari beberapa kampung di Kabupaten Merauke. Kita mau sapa terlebih dahulu ya. Ya, kalau Kak Beatrix Gepse atau Kak Betty sudah pagi tadi kita kenalan ya. Nah, sampai saat ini masih segar nih, kita masih mau berbicara tentang para perempuan ya. Selanjutnya juga ada di sebelah saya ini ada Kakak Esterlina dari Kampung Matara. Iya, boleh lengkapnya Esterlina siapa? Esterlina Basik-Basik. Esterlina Basik-Basik. Oke. Nah, Kakak Marta dari Kampung Yang Gandur. Ini lengkapnya Marta siapa? Martan Sanai. Halo. Marta Sanai, baik. Nah, selanjutnya lagi di sebelah. Selamat sore, saya Yolanda Aksamina Kewamijai dari Kampung Tanas. Terakhir ya, ini Mama dari Kampung Kuel. Namanya siapa, Mama? Nama saya Ibu Oktovina dari Kampung Kuel. Selamat sore kita semua kaum perempuan yang ada di seluruh kota Merauke ini. Selamat sore. Selamat sore, luar biasa. Nah, pemirsa, saat ini sudah ada dari 4 kampung yang hadir, dan ini semua yang hadir ini merupakan alumni dari Sekolah Perempuan, sebuah program ataupun sebuah kegiatan yang dilakukan oleh LSM Petrus Vertenten MSC ya, tepatnya di bawah asuhan Kak Betty bersama kawan-kawan lainnya ya. Nah, kalau pagi tadi kita sudah berbicara bahwa di dalam kegiatan sekolah perempuan ini banyak sekali yang kemudian diajarkan. Saat ini kita mau cari tahu langsung sama para alumninya nih, benar atau tidak ya. Kemudian apakah kemudian efektif, karena kalau dikatakan tidak mau berfokus kepada mungkin wanita yang sudah bermasalah, entah itu sudah dipukul atau ditinggal suaminya kemudian harus mulai didampingi, tetapi dari awal mencegah sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan ataupun anak, dimulai dari rumah ya, dan bukan hanya di kota tetapi di kampung-kampung. Nah, saya ingin tahu nih, sudah dijelaskan sama Kak Betty yang tadi bahwa di sekolah perempuan itu diajarkan banyak hal, mulai dari ketahanan pangan yang menjadi dasar bahwa harus punya ini sehingga ketika tidak ada suami atau ini wanita ini dapat berdaya, seperti topik kita ya, perempuan Papua setara dan berdaya. Saya lebih dulu ke Kak Esterlina yang di samping saya nih, boleh dibagikan Kak, untuk setelah mengikuti sekolah perempuan, apa yang kemudian sudah didapatkan dari sekolah perempuan itu, ilmu-ilmunya seperti apa saja? Ya, baik, terima kasih. Saya hanya ingin berbagi pengalaman. Pengalaman saya ketika saya mulai mengikuti kegiatan program berdaya sekolah perempuan yang didukung oleh Perkumpulan Petrus Vertenten. Di sini saya merasa sangat senang karena ketika mengikuti kegiatan ini banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Di mana ilmu-ilmu ini ketika dulu saya bersekolah hampir tidak didapatkan secara pendidikan formal, tetapi ketika mengikuti kegiatan sekolah perempuan, ilmu-ilmu praktis yang langsung nyata yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu-ilmu itu yang memang sangat membantu untuk bagaimana dalam kehidupan keseharian saya dan juga teman-teman di kampung kita bisa memulai untuk melakukan sesuatu hal
yang nanti ke depannya bisa membawa perubahan dalam kehidupan keluarga yang ada di kampung. Dimulai dari diri sendiri, keluarga sendiri, lalu bisa berdampak kepada keluarga, sahabat, tetangga rumah maupun masyarakat luas yang ada di kampung. Jadi banyak sekali hal-hal pengetahuan-pengetahuan baru yang memang saya dapatkan ketika saya mengikuti kegiatan ini. Baik, nah ini boleh dirincikan nih pengalaman baru yang kemudian didapatkan atau diajarkan di sekolah perempuan dan kemudian saat ini sudah dipraktekkan di rumah dan juga di kampungnya seperti apa? Ya, jadi ketika mengikuti program SP1, di situ kami diajarkan tentang hak-hak yang apa sih sebenarnya yang menjadi hak-hak dari perempuan itu sendiri. Selama ini kami hidup sebagai pribadi lalu tahu banyak bahwa sebenarnya perempuan itu memiliki banyak hak-hak yang menjadi hak dari perempuan itu sendiri. Tetapi ketika kami datang belajar di sini bersama dengan teman-teman dari kelas kekerasan juga dari pertanian, kami curi-curi ilmu juga bagaimana cara membuat pupuk yang sederhana dari bahan-bahan yang ada di rumah. Contohnya saja air beras yang setiap hari kalau kita masak, cuci beras airnya dibuang. Tetapi ketika belajar di sini, kami dibekali dengan ilmu itu sehingga ketika ternyata air beras itu sayang selama ini kita buang-buang. Ternyata yang kita buang itu sangat bermanfaat. Akhirnya mulai timbul pemikiran bagaimana untuk memanfaatkan air beras itu. Lalu bumbu-bumbu dapur seperti bawang setelah dikupas biasanya dibuang di tong sampah. Tetapi ternyata tanaman yang kita tanam dengan bibit-bibit yang kita punya kita tanam disiram dengan air beras dan kulit bawang tadi, hasilnya sangat luar biasa. Lalu dari kelas kekerasan kita juga walaupun teman-teman yang belajarnya di kelas kekerasan kita beda kelas, tetapi kita juga curi-curi ilmu dari situ bagaimana ketika di kampung pribadi maupun ada teman-teman perempuan yang mengalami kekerasan. Karena ketika kita berada di kampung banyak sekali kita temui masalah-masalah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Nah, hanya saja selama ini kami itu tidak tahu bagaimana untuk ketika melihat teman mengalami hal seperti itu, bagaimana untuk mengatur langkah selanjutnya untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Jadi kami hanya diamkan saja di kampung melihat ada teman perempuan mengalami hal seperti itu, ya sebatas memberi kekuatan yang sabar. Karena kami juga tidak paham bagaimana untuk jalur-jalur atau langkah mana yang harus kami ambil untuk pendampingan kepada teman-teman yang mengalami kekerasan seperti itu. Jadi ketika kami belajar kami dapat hal baru yang kemudian bisa menjadi pengetahuan buat kami. Ketika ada teman-teman di kampung yang mengalami hal seperti itu, kami pun bisa memberikan informasi, berbagi ilmu yang kami dapat. Kami pulang berbagi cerita, duduk-duduk sambil makan-makan pinang dengan teman-teman, atau pas ada kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul, ya kami saling berbagi cerita, seperti itu. Baik, jadi memang dari banyak kelas ya ternyata ya. Repot ya, repot tapi hasilnya baik rupanya. Jadi banyak kelas yang diikuti dengan hasil yang bisa dilakukan secara maksimal juga dan semuanya tuh sebenarnya mudah untuk dilakukan ketika pulang kembali ke kampung ya. Iya, itu Kak Esterlina dari Kampung Mataram. Nah, kalau terkait dengan kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi di kampung sendiri dalam mungkin ketika ada melihat keluarga, tetangga yang mengalami kekerasan
ataupun ketika ingin apa ya di rumah sendiri ingin membuat suatu ketahanan pangan dengan membuat kebun di pekarangan rumah sendiri. Nah, apa yang masih menjadi tantangannya yang mungkin menjadi harapan sehingga ini bisa dibantu dari berbagai pihak lainnya? Baik, yang menjadi tantangan bagi kami di Kampung Matara itu adalah air bersih, air tawar. Karena kami punya kampung itu sudah tercemar dengan air asin. Akibat dari penggalian pasir yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan, akhirnya merusak lingkungan. Jadi kami di sana itu air asin sudah merusak kami punya tanah, sehingga tanah yang kami punya itu sudah tidak bisa ditanam langsung karena sudah faktor air asin tadi. Kadar garamnya sudah sangat tinggi sehingga tanaman itu ketika kita tanam dia sudah, orang bilang biasa dia suka malas tumbuh. Lalu bagaimana caranya kami berkreasi tanam itu memanfaatkan plastik-plastik dari sabun, ember-ember bekas, terus ada gen-gen minyak goreng yang sudah tidak dipakai, itulah yang kami manfaatkan. Kalau ada uang kami ke kota beli apa namanya, polybag, ya, beli polybag. Tetapi ketika kami tidak bisa menjangkau ke kota untuk beli polybag, yang ada saja yang kami manfaatkan seperti plastik sabun tadi, daya yang 1 kilo, ada yang 3 kilo, itu yang kami isi tanah, lalu kami tanam-tanam di situ. Ya, puji Tuhan hasilnya bisa kami nikmati sendiri, juga orang tetangga kiri kanan juga bisa turut merasakan hasil dari kebun mini yang ada di halaman rumah. Itu tantangan yang ada di Kampung Matara. Kendalanya itu air tawar tadi, karena sumur-sumur yang ada di kami punya kampung itu hampir sekitar 70% itu airnya sudah orang biasa bilang itu sudah selobar, ya. Jadi air selobar juga kadang untuk siram tanamannya banyak yang mati. Jadi kami di sana bercocok tanam itu hanya ketika musim hujan. Ketika musim hujan, jadi kami memanfaatkan air hujan untuk bisa menanam tanaman-tanaman seperti sayur-sayur, lalu lombok dan lain-lainnya di halaman rumah, walaupun hanya sepenggal di halaman rumah, tetapi masih bisa dimanfaatkan. Dari air cucian beras, cucian sayur itu juga bisa membantu untuk menyiram tanaman. Seperti itu. Kalau sumur itu, jadi harapan saya itu mudah-mudahan ke depannya itu para penggali-penggali pasir yang tidak bertanggung jawab itu, mudah-mudahan ya mereka bisa sadar diri untuk berhenti merusak lingkungan. Karena ketika mereka terus melakukan, mereka punya aksi, lingkungan akan semakin terus dirusak. Lalu terkait sumur sendiri, kami di sana itu punya sumur gali. Sumur gali ini di mana dibiayai pengadaannya dari dana desa. Dana, kalau di kampung bilangnya dana kampung, seperti itu. Jadi hanya belum maksimal untuk setiap rumah mempunyai, setiap rumah itu ada sumur. Jadi masih ada di beberapa RT itu ada rumah-rumah yang belum memiliki sumur sendiri. Jadi masih bergabung 3-4 rumah ambil air di satu sumur, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depannya pemerintah kampung juga bisa melihat hal ini, lalu melalui mungkin ada dinas-dinas terkait juga yang mungkin bisa melihat apa yang menjadi masalah-masalah di kampung kami terkait dengan sumber air bersih. Jadi sekarang memang kayaknya paling penting adalah mendapatkan mata air baru, sumber air baru ya untuk air tawar ya, sehingga mungkin bisa dipakai juga untuk satu kampung. Ya, pastinya bebas diakses secara gratis oleh masyarakat ya. Luar biasa. Nah, ini kita jadi tahu ya, ternyata Kampung Matara
ada permasalahan yang ini sebenarnya salah satu kebutuhan hidup yang mendasar, yaitu air bersih ya. Karena selain untuk pastinya dikonsumsi, juga dalam hal seperti disampaikan ya, untuk menyiram tanaman yang untuk dikonsumsi lagi seperti itu. Baik, kita bergeser dulu selanjutnya ya ke Kampung yang Gandur. Iya, ini jadi karena kalau mungkin kita langsung ke kampung-kampungnya jauh, makan biaya, makan waktu, kampungnya kita bawa ke sini. Ini intinya kampung yang kita bawa ya, supaya kita bisa langsung tahu. Ada Kakak Marta dari Kampung yang Gandur. Selamat sore. Selamat sore Kakak. Nah, kalau misalnya dari Kakak Marta sendiri setelah mengikuti sekolah perempuan, apa saja yang kemudian Kak Marta merasa bahwa saya mendapatkan ilmu ini, dan juga yang sudah dilakukan di kampung atau di rumah saat ini tuh apa saja Kak? Silahkan. Berkebun. Sudah berkebun ya? Di pekarangan. Sudah sebesar apa nih kebunnya? Di pekarangan rumah. Masih kecil saja ya? Apa saja yang ditanam Kak? Lombok, ketimun, pari, kacang. Luar biasa. Jadi yang dikonsumsi sehari-hari. Nah, apakah saat ini kemudian kebun yang dibuat Kak Marta ini memang masih untuk konsumsi sendiri, ataukah sudah bisa untuk dijual nih? Sudah bisa untuk dijual. Jadi sudah ada untuk menjadi pemasukan tambahan ya? Iya. Luar biasa. Jadi sudah dan ini hasil berkebun atau mulai berkebunnya nih setelah mengikuti sekolah perempuan? Sebelumnya sudah ada. Sudah ada. Saya termasuk ketua KWT. Awalnya itu susah untuk ajak ibu-ibu bekerja, tapi dengan adanya perkumpulan Petrus Vertenten masuk di Kampung yang Gandur, ya kumpul ibu-ibu belajar, akhirnya mereka mulai mengerti. Baik, jadi sebelumnya karena sebagai ketua KWT memang sudah cukup aktif untuk melakukan perkebunan sendiri di pekarangan rumah, yang memanfaatkan pekarangan rumah. Tetapi yang sulit adalah mengajak tetangga. Iya. Tapi kalau saat ini apakah memang setelah mengikuti kegiatan sudah cukup banyak yang mengikuti langkah dari Kakak Marta? Sudah cukup banyak ya. Malah kami ada bikin satu kelompok UMKM. Sudah punya kelompok UMKM sendiri di yang Gandur, di ibu-ibu. bagian perkebunan. Iya. Untuk menjual hasil. Menjual hasil tanam. Seperti hasil-hasil dari kampung seperti kemiri, buah merah, madu, itu sudah ada. Luar Cuma biasa. untuk pemasarannya memang agak susah. Jadi untuk bukan hanya perkebunan rumahan ya, tetapi ada UMKM hasil dari Kampung yang Gandur yang memang menjadi ciri khasnya ya. Iya. Sudah dipasarkan. Kalau selama ini seperti apa nih pemasarannya? Kami baru baru start awal dari siswa-siswa sekolah perempuan. Jadi kami baru bentuk satu kelompok. Dan mau memulai ya. Iya. Nah, ini kebetulan nih masih baru ya. Nanti kalau misalnya mau dibantu investornya, investasi ataupun pembelian, bisa ke Kampungnya Gandur ketemu Kak Marta, atau mungkin langsung ke KBT dulu ya, karena pendampingan dari Petrus Vertenten ya. Luar biasa. Kalau sejauh ini hasilnya tuh berapa banyak nih Kakak? Untuk bukan hanya untuk perkebunan yang rumahan ya, yang seperti ini, tetapi yang menjadi ciri khas dari Kampung yang Gandur seperti buah merah tadi, madu dan lain-lain, itu seperti apa? Sudah cukup banyak hasilnya? Cukup banyak dan memang saat ini berarti memang dalam hal proses untuk penjualannya yang masih harus digenjot lebih banyak ya. Iya, kadang di sana ada kelompok UMKM yang sudah maju. Cuma sudah ada yang cukup terkenal ya. Iya, kalau dulu. Ini sebenarnya mungkin bukan mengalah ya, tetapi dalam hal proses persaingan mungkin masih kalah berorganisasi. Nah, kalau mungkin masalah-masalah lainnya Kakak Marta yang Kakak Marta lihat terjadi di Kampung yang Gandur, yang mungkin masalahnya secara khusus terjadi kepada wanita, itu apa saja? Itu awalnya sebelum ada sekolah perempuan, masih ada kekerasan di dalam rumah tangga.
Tapi dengan adanya sekolah perempuan, ya para bapak-bapak itu macam semakin takut. Wah, ini bahaya kalau ibu-ibu ikut sekolah perempuan. Dan kami di sana perempuan yang tidak mengerti mengenai undang-undang perlindungan hak perempuan, akhirnya kami mengerti. Jadi kami pulang cerita ke bapak-bapak, kasih tahu ke ibu-ibu lain lagi, ya, kekerasan ya syukur berkurang. Baik, jadi setelah mengikuti sekolah ini kemudian pulangnya ilmunya dibagi Iya. Dibagi hanya dari jika melakukan hal itu. Ya cukup sulit karena masyarakat di kampung itu sering keluar ke hutan. Jadi masyarakat sebenarnya sulit didapatkan Iya. untuk mengakses informasi ya. Iya. Ini mendapatkan informasi dengan cara seperti apa Kakak? Apakah kemudian mendatanya langsung ke pemerintah desanya atau langsung ke rumah-rumah? Rumah-rumahnya. Ke rumah-rumah. Iya. Luar biasa ya. Di Anggandur kayaknya rumahnya cukup banyak ya. Banyak. Tetapi semuanya didatangi. Iya. Dan saat ini apakah masih berproses untuk datanya? Masih. 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 Iya, karena itu ya Iya. bertamu ternyata masuk ke hutan ya. Iya. Baik ya. Itu luar biasa ya. Kalau dari yang Gandur sendiri, Kakak Marta mengikuti sekolah perempuannya sendiri atau ada bersama yang lain? Ada beberapa lainnya Iya. ya. Nah, kami ada 15 ibu. 15 ibu-ibu ya dari Iya. satu kampung itu. Iya. Luar biasa. Saya rasa kalau satu orang saja sudah cukup berdampak, apalagi ketika itu 15 ya. Harapannya semoga kampungnya Gandur cepat maju karena salah satu yang diketahui memiliki banyak hasil alam ya. Iya. Baik, terima kasih Kakak Marta. Saya lanjut lagi ke sebelahnya ya. Ini dari Kampung Tanas. Nah, bagaimana nih kalau Kakak Yolanda sendiri setelah mengikuti sekolah perempuan? Apa yang kemudian hasil yang didapatkan dan yang juga sudah dipraktekkan di Kampung Tanas, Kakak? Silakan. Baik, shalom, selamat sore untuk kita semua. Nah, di sini saya mau bercerita dan berbagi pengalaman sedikit tentang mengikuti sekolah perempuan tahap pertama, yang dimana di sini kita berbicara tentang kita punya topik perekonomian ya. Jadi di sini setelah ikut sekolah perempuan tahap pertama, memang pada awalnya tuh memang cukup sulit untuk kita mau berbagi dan maksudnya untuk sekolah perempuan kemarin yang kita ikut alumni sekolah perempuan tahap pertama itu yang mengikuti alumni sekolah perempuan juga dari Kampung Tanas itu ada sekitar 16 orang. Nah, dari situ kita bisa tahu untuk kita punya kebutuhan sehari-hari, kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kehidupan dalam rumah tangga, bukan hanya suami saja yang berperan untuk itu, tapi kita juga sebagai istri kita juga bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan begitu kita bisa tanam sayur dan sebagainya. Baik. Jadi saat ini sudah mulai bercocok tanam ya. Iya. Tapi kalau sebelum dari sekolah mengikuti sekolah perempuan sudah ada bercocok tanam atau belum? Sudah ada, memang kita maksudnya sudah membentuk suatu kelompok. Cuman kita hari itu memang kendalanya di bibit. Di bibit. Iya. Nah, karena bibit yang dibagi waktu itu dikasih itu memang cukup untuk yang kita pakai hari itu saja untuk tanam. Nah, untuk seterusnya itu memang kita kendalanya di bibit. Untuk seterusnya untuk kita mau tanam memang itu tidak ada bibit. Dengan air. Dengan air juga ya. Karena kalau musim panas kita di Tanas itu memang setengah matinya air. Jadi kalau musim panas ini kenapa? Karena sumur-sumurnya kering ya? Atau? Iya, di Tanas memang ada beberapa sumur, itu sumur-sumur bantuan. Tapi kalau panas memang kering semua. Dan sumber mata airnya memang hanya dari sumur ya kakak?
Baik, jadi mungkin sedikit berbedanya dengan Kampung Matara yang kekurangan air adalah kalau ini karena air asin ya, tetapi kalau di Tanas karena memang daratannya berarti cukup kering ya. Baik, jadi kekurangannya adalah air. Nah, kalau saat ini setelah luar biasa ya, ini sebenarnya namanya kebun pekarangan ini bukan hanya bisa di kampung ya, harapannya sih di kota. Walaupun sekarang mungkin sudah cukup sempit nih halamannya, tetapi masih bisa dimanfaatkan ya, sehingga mungkin bisa dicontoh seperti wanita-wanita hebat dari kampung ini yang akhirnya bisa mendapatkan hasil makanan dari kebun sendiri ya. Nah, kalau Kakak Yolanda tadi mungkin salah satunya juga adalah kesulitan akses air bersih ya, apalagi kemudian kesulitan-kesulitan lainnya atau mungkin kasus-kasus yang ada di Kampung Tanas terhadap perempuan. Kakak silahkan. Kalau mungkin kasus-kasusnya di dalam kampung untuk tentang perekonomian itu, mungkin saya lihat itu salah satunya kalau seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman Ibu Marta, mungkin di kampung itu salah satunya tuh pas mungkin untuk kita mau mengajak teman-teman yang lain untuk bersama, karena kita di kampung itu maksudnya kita ibu-ibu yang ada di kampung itu kita pemikirannya berbeda-beda. Ada yang sudah mengerti dan ada juga yang belum mengerti, jadi agak sulit juga untuk kita mendekatkan diri dengan teman-teman yang lain untuk kita mau berbicara untuk kita membentuk kelompok atau untuk kita membentuk kelompok untuk tanam. Jadi kadang itu memang sulitnya di situ. Memang masih sulit ya untuk yang mungkin belum karena berorganisasi. kita di kampung itu istilahnya kita belum bersatu, belum maksudnya untuk bersama-sama. Ya. Tetapi saya rasa memang itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa disalahkan ya, Iya, karena betul. begitulah ketika dari lahir tumbuh besar ya, ketika tidak berorganisasi itu menjadi mungkin pertama adalah satu malu, kedua adalah tidak acuh, tidak peduli ya. Tetapi harapannya semoga seperti yang dikatakan dari sekolah perempuan sudah banyak anggotanya, alumninya bisa sedikit-sedikit mengajak ya dari hal-hal para wanita ini berani untuk menempatkan diri di depan ya, tidak kemudian di belakang terus. Baik, terima kasih buat Kakak Yolanda. Terakhir saya juga ingin mendengar dari Kampung Kuel. Perempuan, Mama lebih memperkuatkan diri bahwa sudah ada saya punya dukungan besar untuk bisa arahkan ibu-ibu di tempat yang baik. Apalagi dengan keadaan ekonomi sekarang ini. Dulu memang tidak perlu uang, tapi sekarang anak kecil pun minta uang, papa uang, mama uang. Itu yang dipikirkan oleh kedua orang tua. Jadi menurut mama, sewaktu mama diangkat sebagai pembimbing ibu-ibu, mama lebih berbesar hati bahwa saya bisa untuk mengendalikan kaum perempuan yang masih belum mengerti. Luar biasa. Iya. Jadi sebelumnya memang sudah cukup aktif untuk di ini ya, tetapi ketika mengikuti sekolah perempuan karena banyaknya ilmu yang diajarkan menjadi lebih percaya diri pastinya ya Mama ya. Iya, iya. Baik. Nah, kalau kemudian saat ini karena sudah mengatakan bahwa merasa sudah ada dukungan besar yang siap mendukung Mama Oktovina, apa saja yang masalah di Kampung Kuel yang selama ini saya yakin tidak banyak orang yang sudah ke kampung, karena saya sendiri pun belum ke Kampung Kuel ya, sehingga mungkin satu kita tidak tahu seperti apa bentuk dari Kampung Kuel ini. Apakah kemudian dia seperti Kita mau bawa ke sini lagi, hasilnya tidak sama dengan pengeluaran. Makanya hasil itu kita jual saja dalam kampung. Entah 5.000, 10.000 sudah. Itu sudah jadi untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, jadi untuk saat ini berlimpah ya untuk memenuhi kebutuhan rumah dan kampung tidak kesulitan ya, tetapi harapannya bisa diperluas dengan bisa menjual keluar ya Mama. Iya. Nah, kalau itu kemudian apakah
sudah disampaikan juga ke pemerintah kampung, karena berarti mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan adalah ada transportasi secara khusus dari dana kampung yang mungkin diberikan ya, entah mungkin menyediakan memang mobil atau sebagai itu ya. Tetapi kalau dari Mama sendiri, apakah kemudian kesulitannya sudah disampaikan ke pemerintah kampung dan tanggapannya seperti apa? Sudah tanggal 26 kebetulan kita muskam, jadi kita sampaikan bahwa kita ibu-ibu mau kendaraan beroda 4, gunanya untuk jual beli barang. Begitu. Akhirnya tanggapan dari pemerintah kampung juga, oke, bisa kita dukung. Karena jangkauan dari kampung ke Simpang cukup jauh, 9 kilo. Nah, jadi sudah didukung juga ya, Iya. Mama ya. Nah, kalau di Kuel sendiri saya ingin tahu seperti apa sih kemudian perempuan mendapatkan hak-haknya. Entah itu mungkin seperti dikatakan tadi dalam musyawarah kampung. Apakah kemudian ada juga diajak dan diberikan ruang untuk menyuarakan pikirannya, Mama? Ada. Ya. Kalau kita rapat-rapat bamuskam, biasanya perempuan juga dilibatkan di dalam. Walaupun 1 orang atau 2 orang mendampingi tokoh perempuan. Dan itu sudah dari dulu mendapatkan tempatnya ya, Mama? Iya. Baik, iya. Ini saya rasa itulah kenapa jawaban pertama dari Mama Oktovina adalah Kampung Kuel tidak ada masalah. Karena sudah memberikan tempat dan kesempatan kepada para perempuan untuk bersuara juga ya, sehingga merasa bahwa tidak ada masalah di Kampung Kuel nih. Hanya saja mungkin ya karena akses dari perjalanannya yang masih menyulitkan ya. Salah satu kekurangan di mungkin di banyak kampung kita, apalagi kampung lokal, akses jalannya semua masih sulit ya. Kenyataan saat ini nih kampung lokal kita seperti itu. Berarti sampai saat ini memang tidak ada masalah, tetapi dalam hal akses ya, Mama ya. Baik. Nah, saya kalau begitu mau kembali ke Kakak Betty. Ini seperti yang kita janjikan pagi tadi ya, kalau mungkin para penggeraknya mengatakan bahwa oh ya kami menjalankan dengan baik, kita mendengarkan langsung juga ternyata sama jawaban dari para alumninya ya, bahwa hasil yang didapatkan luar biasa. Kalau gitu saya ingin tahu Kakak Betty, sehingga mungkin ini bisa menggerakkan banyak orang, mengedukasi dan juga mungkin bisa menjadi jalan melakukan hal yang sama. Apa itu sekolah perempuan, Kakak? Karena kalau tadi didengarkan nih banyak sekali kelas-kelasnya ya, sudah kayak kita kembali sekolah gitu. Ada penuhi kebutuhan hidup sehari-hari, perempuan mau kemana? Perempuan sendiri tidak punya pengetahuan di luar rumah. Dia hanya tahu mengurus anak, mengurus dapur, seperti itu. Tapi kenyataan yang ada, perempuan harus bisa mandiri. Jadi perempuan bukan kita mau mengajarkan perempuan untuk harus dia lebih dari laki-laki. Tetapi bagaimana kita tidak menciptakan ketergantungan kepada pasangan. Dan sekolah perempuan ini ada 2 kali ya. Jadi sekolah perempuan tahap 1 itu melalui proses yang cukup panjang. Kita harus sosialisasi di 5 kampung yang menjadi sasaran program kami. Di Matara, lalu di Yanggandur, Kuel, Bupul, dan Tanas. Itu kita melibatkan pihak adat sendiri, pihak keamanan, pemerintah kampung, bahkan masyarakat, termasuk laki-laki, seperti itu. Dan kita meminta kepada masyarakat bahwa kami punya kegiatan itu sekolah perempuan. Dan ini kata masyarakat, sekolah perempuan ini apa? Tapi ada yang juga beranggapan bahwa kalau perempuan dong sekolah nih, dong tambah pintar berarti sudah. Berarti nanti kalau ikut sekolah perempuan dong cerita kita aib. Jadi kalau kita pukul mereka nih, nanti mereka akan cerita kita punya segala macam gitu. Tapi ketika kita meminta mereka untuk mengikuti sekolah perempuan, ini adalah keputusan bersama. Bahkan ada pasangan yang meminta untuk
saya punya istri harus ikut. Jadi pemahaman mereka tuh seperti begini. Itu ajar itu ibu-ibu supaya jangan cerewet. Tukang maki-maki, apa-apa sedikit maki-maki bapak. Jadi ajar itu supaya berdayakan dorang supaya jangan maki-maki bapak. Ya sudah, kita senyum-senyum saja, nanti prosesnya akan kita lalui bersama. Ternyata dalam sekolah perempuan tahap 1 tuh bukan kita melihat siapa punya kesalahan, tapi bagaimana merubah pola pikir, seperti itu. Pendekatan melihat mulai dari diri sendiri, apa yang menjadi kelemahan kita sebagai perempuan, lalu apa yang menjadi kekuatan kita, lalu ancaman-ancaman apa ketika kita hanya bertahan pada kelemahan kita. Padahal sebenarnya punya peluang ini banyak. Nah, jadi ketika lihat diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan yang lebih luas dalam hal ini masyarakat di kampungnya, oh ternyata banyak sekali persoalan-persoalan yang harus diperjuangkan secara bersama. Bukan hanya saja laki-laki yang terus bicara, ikut rapat-rapat, ikut musrembang kampung dan segala macam, sampai ikut rapat di kota, di luar dari kota Merauke juga, semua laki-laki. Dan perempuan hanya datang di dalam pertemuan-pertemuan tuh hanya datang duduk diam dan dengar, habis itu pulang. Begitu. Tapi mereka mampu menyuarakan. Nah, ketika mereka di dalam sekolah perempuan tahap 1 itu dilakukan di kampung dengan mereka sendiri yang meminta. Jadi masing-masing peserta dari sekolah perempuan di kampung-kampung ini jumlahnya berbeda-beda. Bahkan ada lebih dari kapasitas atau permintaan yang kami usulkan, seperti begitu. Dan kebetulan saya dipercayakan sebagai kepala sekolah di situ, jadi kepala sekolah perempuan. Dan untuk melalui proses bagaimana memperjuangkan mereka dan sama-sama, bukan cuma saya dan kawan-kawan di lembaga, tapi teman-teman perempuan ini juga harus bisa menyuarakan hak mereka sendiri. Dan itu juga melalui beberapa proses. Jadi bukan hanya kelompok perempuannya saja, tapi kelompok adatnya juga kami libatkan. Perempuan harus tahu bahwa ketika mengalami kekerasan itu, apakah ada aturan adat juga yang melindungi itu? Nah, bagaimana aturan adat itu melindungi mereka? Dan jadi kadang kan ada yang bilang, adat di Papua itu sudah itu tidak kasih kebebasan untuk perempuan. Tetapi ketika kita melakukan pendekatan kepada tua-tua adat dari 3 suku ini, ternyata ada ruang-ruang itu yang diberikan, walaupun memang punya batasan-batasan tertentu. Artinya anggapan orang luar yang ketika kita sendiri sebagai anak Papua menyampaikan bahwa adat di Papua tuh keras beginilah begitu. Ternyata ketika kita duduk berbicara, memang kita sebagai perempuan kita tahu batasan dan memang difasilitasi oleh teman kami laki-laki bahwa ternyata ada ruang-ruang tertentu yang memang memberikan ruang bagi perempuan dan melindungi perempuan, seperti itu. Jadi proses sekolah perempuan ini tidak hanya mereka saja sasarannya, tapi kelompok adat, pemerintah kampung, pemerintah distrik, sampai juga melibatkan instansi terkait, seperti itu. Jadi ketika masuk dalam sekolah perempuan ini lebih spesifik bicara karena melihat dari temuan-temuan sekolah perempuan, ternyata perempuan itu karena keterbatasan pemahaman, informasi, jadi perempuan ini harus mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan tidak harus seperti harus kuliah tinggi-tinggi, karena memang latar belakangnya mereka ada yang tidak sekolah juga, seperti itu. Ada bahkan yang kesulitan membaca dan lain-lain. Tetapi bagaimana kita menciptakan metode yang meningkatkan kapasitas perempuan. Nah, salah satu bagaimana kita melibatkan perempuan-perempuan inspirasi dari kampung ya seperti yang ada ini. Sebenarnya memang 5 orang ya, tapi karena dari Bupul sendiri ada kedukaan, jadi tidak bisa hadir yang utusan kami. Tetapi ketika menampilkan mereka saat ini adalah sebagai bentuk kita mendorong perempuan supaya mengenalkan kepada publik bahwa bukan hanya perempuan kota saja yang mampu untuk bisa bersuara, untuk bangkit dan maju karena persaingan. Perempuan di kampung juga bisa, begitu. Bagi saya setiap orang itu kan adalah guru. Ini saya mengutip guru besar kami ya. Jadi setiap orang itu adalah guru dan setiap tempat itu adalah sekolah. Jadi memang kita perlu untuk banyak sekali belajar dari setiap orang, karakter, pribadi mereka, termasuk dulu perempuan-perempuan atau termasuk kami juga biasanya kalau kita di istilah kami teman-teman itu oposisi bisik-bisik, hanya sebatas dapur, sebatas kita gosip-gosip. Padahal sebenarnya tidak boleh itu, kami di sini tuh harus kegiatan ini, tapi siapa yang mau suarakan?
Nah, kami mengajarkan itu supaya perempuan percaya diri. Ketika berhubungan dengan ekonomi, kami tidak menciptakan ketergantungan ekonomi karena perempuan akan miskin karena bergantung kepada orang, maksudnya kepada pasangan, karena dia hanya ada di ruang publik. Kalau bicara untuk pendampingan ekonomi di kampung-kampung, banyak sekali teman-teman perempuan yang saat ini melakukan pendampingan kepada teman-teman UMKM yang ada di wilayah Merauke, bahkan yang ada di wilayah Papua Selatan. Tapi bagi saya menciptakan kepercayaan diri, membuat perempuan-perempuan ini menjadi satu agen perubahan di kampung untuk, ya seperti tadi teman-teman, memang tidak semua langsung satu kali bahwa dalam sekolah perempuan tuh langsung seperti balik telapak tangan bahwa perempuan bisa. Tapi ketika berbicara saat ini saja itu sudah berani untuk, maksudnya percaya diri bahwa kami sudah bisa mampu untuk muncul di depan seperti itu. Jadi jangan hanya BTGPC yang muncul, tapi ada teman-teman lain juga seperti itu. Jadi dalam sekolah perempuan itu banyak sekali tahapan-tahapan yang kita lalui, termasuk bagaimana melibatkan kelompok laki-laki begitu. Baik, jadi sekolah perempuan tujuannya ingin memajukan, memberdayakan perempuan, tetapi kemudian dia akhirnya menjadi tempat untuk memetakan kasus ya, benar. yang harus bisa kan sekolah perempuan ini ya tetap tadi sudah disebutkan bahwa dasarnya bahwa memang ingin perempuan tuh jauh lebih baik ya. Kalau mungkin dengan pagi tadi tidak ingin lagi mendampingi ketika perempuan sudah dipukul, sudah jadi korban baru didampingi. Maunya tidak ada lagi sampai kasus ataupun para suami berani untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, apa kemudian yang menjadi bayangan dari LSM Petrus Vertentens MSC ini untuk menjadi suatu tujuan besar ke depannya yang ingin dicapai? Karena kita tahu selama ini cukup banyak yang LSM Petrus Vertenten lakukan ya dalam hal pendampingan kepada para perempuan. Apa yang menjadi tujuan utama ke depannya nih, Kak? Bagi kami sebenarnya satu juga itu adalah bagaimana perempuan menjadi kader perubahan dan bisa membantu secara sederhana ya. Secara sederhana bisa membantu menolong sesama perempuan dan saling bekerja sama dan mampu merubah kampung itu, karena memang kalau mau dibilang itu karena perempuan yang merawat kehidupan, sehingga dari perempuan itu banyak sekali kita bisa mampu merubah dunia walaupun hanya dianggap skop kecil yaitu kampung. Karena kalau kita tidak melibatkan perempuan-perempuan dalam setiap program di kampung, tidak ada artinya. Seperti itu. Masa kita hanya mau laki-laki maju tetapi perempuannya tidak, itu kita tidak bisa merubah dunia. Karena setiap hal yang baru dimulai itu adalah dari perempuan gitu. Jadi kita berharap bahwa perempuan yang kita jalan bersama ini menjadi agen perubahan untuk menolong dirinya, generasi ke depan dan juga lingkungannya seperti itu. Baik, ini seperti menempatkan satu orang di kampung, dia mempengaruhi dalam rumahnya, kemudian diharapkan bisa sampai ke tetangganya dan pada akhirnya sampai ke satu kampungnya ya. Karena seperti yang dikatakan memang pembangunan harus dimulai dari kampung. Kalau fokusnya di kota terus seperti apa yang di kampung ya. Luar biasa. Ini salah satu tujuan yang sangat luar biasa dari LSM Petrus Vertenten MSC yang bukan hanya kemudian melakukan ataupun memikirkan program, tetapi saat ini sudah dijalankan. Dan seperti yang saya katakan, mama-mama luar biasa di samping saya yang mungkin sebelumnya memang sudah luar biasa, tetapi ternyata ketika mengikuti sekolah perempuan ini semakin yakin dan semakin percaya diri ya. Karena seperti yang kita bicarakan pagi tadi ketika bersama Kak Anita dengan Kak Betty ya, bahwa yang paling utama adalah karena kekurangan informasi seperti itu. Jadi mungkin kalau dirasa bahwa maki-maki sedikit saya itu tidak apa-apa, tapi sebenarnya ada aturannya ya, ada undang-undangnya untuk melarang ya, sehingga luar itu langsung iya benar sudah pada tahu rupanya hasil dari sekolah perempuan ya. Iya, jadi inilah yang mungkin diharapkan sehingga
kalau mama-mama tahu, bapak-bapak juga tahu. Iya. Tapi kalau mama-mama juga tahu, sudah pasti anak-anaknya akan tahu. Ya, sehingga dari kecil-kecil sudah tahu, ya tidak harus menunggu sudah besar, sudah dipukul baru tahu. Oh ternyata bapak dia salah nih main hantam-hantam saya. Baik, luar biasa. Nah, ini adalah sedikit perbincangan ya untuk program-program yang dilakukan dari Petrus Vertenten MSC kepada para perempuan yang sudah dimulai dari kampung. Dan nanti saya kembali mengajak, kita masih akan ada satu obrolan terakhir ya. Terakhir. Ini seperti yang tadi disebutkan bahwa mereka melakukan pendataan. Nah, ini tentang pendataannya seperti apa akan kita bahas lebih lengkap. Kemudian juga mungkin kita akan menutup dengan berbicara terkait kekerasan perempuan seperti apa undang-undangnya ya, dan juga langkah-langkah yang bisa diambil, sehingga mungkin kalau kepala sekolah kita KBT kepala sekolah perempuan biasanya berbagi untuk sedikit, harapannya nanti di episode ketiga KBT bisa dibagikan untuk masyarakat luas yang menonton podcast kita, sehingga bukan hanya mama-mama dari 5 kampung ini ya, tetapi lebih banyak lagi yang tahu akan undang-undangnya, sehingga lebih banyak yang sadar untuk membela diri sendiri ataupun membela keluarganya, membela tetangganya yang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang salah seperti itu ya. Luar biasa sekali, terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi ya untuk kakak-kakak dan mama-mama untuk yang berikutnya. Saya juga memang sangat penasaran kalau tadi dikatakan mengambilkan datanya ini dari rumah ke rumah, tapi kita belum bahas secara detail datanya salam bentuk apa, mau digunakan untuk apa. Untuk itu pastikan bahwa kembali menonton episode ketiga dalam podcast spesial Hari Perempuan Internasional yang dilakukan atas kerjasama Petrus Vertenten saya bersama Info Kejadian Kota Merauke. Kita akan kembali lagi besok untuk membahasnya ya. Dan untuk kepada kakak-kakak dan mama-mama saya yang luar biasa, selamat Hari Perempuan. Selamat Hari Perempuan. Semoga kita bisa saling membantu dalam hal kecil apapun ya. Amin. Hal kecil seperti contoh saling membagi bibit, Iya. itu adalah salah satu bentuk saling membantu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Anda yang menyaksikan. Semoga ada informasi, ada edukasi, dan juga mungkin bisa mengetok hati semuanya untuk semakin peduli kepada kekerasan perempuan yang sampai saat ini masih terjadi di kampung-kampung ataupun di kota juga ya. Ini bukan hanya, kalau di saat ini bukan hanya dalam hal berumah tangga, tapi dalam hal berpacaran pun ternyata di edisi saat ini, di dunia saat ini nih ternyata banyak. Nah, untuk itu ingat untuk menyaksikan episode ketiga sehingga tahu ketika para wanita mengalami kekerasan apa yang harus dilakukan, langkah yang harus dilakukan atau tempat yang harus dituju. Saya Paulina Violeta pamit. Sampai jumpa di episode ketiga spesial Hari Perempuan Internasional.